先别激动啊！哎呦，你说什么？我可是照打不误。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-35 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian berhasil melakukan penerobosan padahal dia sedang tidak sadarkan diri. Bang MC juga mendapatkan outfit baru dari praktisi misterius yang berada di dalam lautan kesadarannya. Karena pemilihan murid gerbang dalam akan segera dimulai besok, maka Chen Tian harus segera kembali ke klan langit. Episode kali ini pun dimulai dengan kompetisi pemilihan murid gerbang dalam dari klan langit yang akan segera dilaksanakan di sebuah altar. Ketua klan langit yaitu Mo Wentian dan beberapa orang penatua juga sudah hadir untuk menyaksikan jalannya kompetisi. Pertandingan pertama hari ini akan mempertemukan antara Liu Yan melawan seorang junior dari gerbang luar. Terlihat dari beberapa serangan, Liu Yan berhasil mengalahkan seorang junior tersebut dengan begitu mudah. Di saat murid-murid lain memuji kemampuan dari Liu Yan sendiri tampak begitu bingung karena sampai saat ini Chen Tian belum juga datang untuk mengikuti kompetisi. Sementara itu, Chu Yunfei mengucapkan selamat kepada Liu Yan yang berhasil memenangkan pertandingan, akan tetapi ucapan selamat tersebut diabaikan begitu saja oleh Liu Yan yang merasa tidak akrab dengan Chu Yunfei. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya Chu Yunfei berusaha mendekati Liu Yan karena Liu Yan punya identitas yang tidak biasa. Sementara itu, Evian masih tampak bersedih karena sampai saat ini Chen Tian belum juga kembali ke klan langit. Terlihat Ti Xiong juga berusaha mengajak Evian untuk berbicara agar dia tidak terlalu memikirkan Bang MC kita. Tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan seorang pria berjubah yang menggunakan topeng. Yap, benar sekali, pria bertopeng tersebut merupakan Chen Tian yang sudah kembali ke klan langit untuk mengikuti kompetisi gerbang dalam. Tanpa berlama-lama, Ti Xiong dan Evian langsung memberikan pelukan hangat karena ternyata Chen Tian berhasil kembali ke klan langit. Mereka berdua juga langsung bertanya bagaimana Chen Tian bisa selamat setelah dia terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Chen Tian pun berkata kalau dia hampir saja mati tapi beruntungnya masih terselamatkan. Karena ceritanya cukup panjang maka Bang MC akan menceritakan di lain waktu saja. Dia juga bertanya kepada Ti Xiong kenapa tidak ada Zauran di acara kompetisi gerbang dalam ini. Ti Xiong pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja sembari berkata kalau Chen Tian mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Zauran lagi. Seperti yang diketahui, Zauran sudah menjadi cacat karena hukuman yang diberikan oleh penatua Bufan. Beberapa saat kemudian, Evian dan Ti Xiong selesai menceritakan kejadian yang menimpa Zauran. Mereka juga berhasil menaikkan ranah sebelum kompetisi gerbang dalam dilaksanakan. Tiba-tiba saja Xiao Mo muncul di pundak Chen Tian yang langsung membuat Evian merasa terpesona. Tanpa ragu, Xiao Mo pun langsung melompat agar dia bisa dipeluk oleh Evian. Momen ini pun membuat Chen Tian cukup kesal karena ternyata monyet kecil ini begitu mesum. Di saat yang bersamaan ada seorang murid wanita yang juga menyukai kehadiran dari Xiao Mo. Dia pun meminta pacarnya yang bernama Zhao Zicheng untuk mengambil Xiao Mo dari tangan Evian. Akan tetapi Ti Xiong langsung menghadang karena Xiao Mo merupakan monyet milik temannya.
Beberapa orang murid juga memperingati Ti Xiong untuk tidak melawan Zhao Zicheng karena dia merupakan anggota keluarga Zhao. Ketika Zhao Zicheng hendak mengambil Xiao Mo, Chen Tian langsung memegang erat tangan dari Zhao Zicheng agar tidak menyentuh Xiao Mo sedikit pun. Akan tetapi Zhao Zicheng masih bersikeras dan menyebutkan kalau dia merupakan anggota keluarga Zhao. Tiba-tiba saja tanpa peringatan, Chen Tian langsung melakukan tamparan kepada Zhao Zicheng yang sudah berbuat lancang di hadapannya. Bang MC juga tidak peduli Zhao Zicheng berasal dari keluarga Zhao atau bukan. Yo, 你说什么？我可是照打不误。 Chen Tian kemudian langsung masuk ke dalam altar untuk melawan salah seorang murid bernama Shen Lin. Bahkan Chen Tian meminta Shen Lin untuk maju bersama dengan Zhao Zicheng untuk melawannya di waktu yang sama. Ketika Chen Tian membuka jubahnya, semua orang langsung kaget dan tidak menyangka ternyata Chen Tian masih hidup. Begitu pula dengan Zhao Dahai dan juga Zhao Titian yang terlihat begitu kaget. 姓赵的，什么？ 真的没死。 Sementara itu, Shen Lin langsung menyerah tanpa sebab ketika mengetahui orang yang ingin melawannya adalah Chen Tian. Zhao Zicheng pun kemudian masuk ke dalam altar dan mengejek Shen Lin yang notabene merupakan seorang murid gerbang dalam kok bisa takut melawan seorang murid gerbang luar seperti Chen Tian ini. Shen Lin sendiri tidak peduli dengan ejekan dari Zhao Zicheng dan meminta Zhao Zicheng untuk melawan Chen Tian sendirian saja. Sementara itu, penatua dari keluarga Zhao yang bernama Zhao Qingtian akan menjadi wasit dalam pertandingan kali ini. Dia memberitahukan peraturan pertandingan di mana perbakuhan taman akan selesai jika ada masing-masing murid yang keluar dari dalam arena. Jadi selama Chen Tian dan Zhao Zicheng masih berada di dalam arena, mereka boleh melakukan serangan. Zhao Qingtian juga tidak ragu meminta Zhao Zicheng untuk memberikan pelajaran kepada Chen Tian. Akan tetapi Mo Wentian langsung berteriak dari arah belakang dan meminta Zhao Qingtian untuk bersikap adil sebagai seorang wasit. Terlihat Zhao Zicheng langsung mengeluarkan martial spiritnya untuk melakukan serangan kepada Chen Tian. Di saat yang sama Chen Tian hanya mengeluarkan pedang biasa dan tidak mengeluarkan martial spirit sama sekali. Kondisi ini pun membuat Zhao Zicheng tertawa dan meremehkan Bang MC yang dia anggap cukup lemah. Dia kemudian langsung menggunakan martial spirit pedang tersebut untuk melakukan serangan kuat kepada King Chen Tian. Terlihat Chen Tian hanya melangkahkan satu kaki saja sambil menggunakan pedangnya untuk menahan serangan martial spirit milik Zhao Zicheng. Tidak hanya menahan serangan tersebut, Chen Tian juga mampu melakukan serangan balik menggunakan pedang di tangannya. Serangan pedang yang begitu kuat dari Chen Tian berhasil membuat Zhao Zicheng tidak berdaya. Momen ini pun langsung mendapatkan pujian dari Mo Wentian sebagai ketua klan langit. Evian juga tidak menyangka kalau sekarang Chen Tian sudah begitu kuat dan jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Sementara itu, alih-alih mengakui kekalahan, Zhao Zicheng malah merasa sombong dengan berkata kalau dia akan selalu menghancurkan orang-orang terdekat Chen Tian yang berada di klan langit. Bahkan Zhao Zicheng memberikan tantangan apakah Chen Tian berani untuk membunuhnya di altar ini. Dengan wajah santuy, Chen Tian meminta Zhao Zicheng untuk sekali lagi mengatakan tantangan tersebut di hadapannya. Ketika Zhao Zicheng mengatakan tantangan tersebut sambil tertawa, di saat itu pula Chen Tian dengan serangan pedang berhasil menebas leher dari Zhao Zicheng. 不服？ Sontak kejadian ini membuat Zhao Dahai dan Zhao Titian sangat marah. Mereka pun langsung melakukan serangan kepada Chen Tian karena nggak terima anggota keluarga Zhao dibunuh dengan begitu mudah di altar pertandingan. Penyerangan yang dilakukan oleh Zhao Dahai dan juga Zhao Titian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.